Hidup menjadi tulang punggung keluarga yang menjadi sandaran atas hidup atau enggaknya keluarga tersebut memang gak enak banget ya. Apalagi, lo pernah gak sih ngerasa hidup lo tuh kayak gak seimbang gitu? Di satu sisi lo harus bantu orang tua, tapi di sisi lain lo juga punya tanggung jawab ke hidup lo sendiri atau bahkan keluarga kecil lo kalau lo udah menikah. Dan ternyata banyak banget kasus ini terjadi di negara-negara maju, apalagi negara-negara berkembang. Salah satunya ya Indonesia ini. Fenomena ini biasa disebut dengan sandwich generation. Dan tenang aja, lo di sini gak sendirian, karena itu juga gue buat video ini untuk membantu lo semua dalam menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mulai dari apa sih yang lo harus lakuin sebagai sandwich generation dalam menghadapi tantangan ini, sampai gimana caranya lo survive. Dan di video kali ini juga akan merubah sudut pandang lo sebagai sandwich generation. So, tonton video ini sampai selesai, fokus dan jangan ngelamun dulu, supaya lo nggak misinformation, supaya lo paham juga apa yang bakal gue jelasin, dan enjoy. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu nih, sebenarnya apa sih sandwich generation itu? Simpelnya, generasi ini tuh kayak terjepit di antara dua generasi lainnya. Di satu sisi lo harus ngerawat orang tua yang udah lanjut usia, but at the same time, lo juga harus ngurus anak-anak lo yang lagi tumbuh. Kebayangkan, lo harus ngatur waktu, tenaga, bahkan keuangan buat dua generasi yang beda ini. Biasanya ini terjadi pada anak yang paling menonjol dalam keluarga tersebut. Di samping dia harus menghidupi dirinya sendiri, dia juga harus menghidupi generasi di atasnya, which is orang tuanya. Makanya disebut sandwich, karena literally lo ada di tengah-tengah, kayak lapisan isian di antara dua roti. Menurut penelitian dari Pew Research Center, hampir 47% dari orang dewasa usia 40-59 tahun di Amerika Serikat bisa dikategorikan sebagai generasi sandwich. Dan gue yakin, fenomena ini juga mulai ngetren di banyak negara-negara lain termasuk di Indonesia. Lo kebayang gak sih beban yang harus mereka tanggung? Itu berat banget loh. Oke, sekarang gue mau minta lo untuk bayangin, lo kerja full time, lo harus ngurusin kebutuhan anak-anak dari mulai sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, sampai kesehatan. Atau kalau lo Gen Z atau milenial yang belum berkeluarga, biar lebih relate lagi, lo bayangin lo udah mulai buka bisnis sendiri walaupun masih kecil, atau udah kerja di suatu perusahaan di mana lo sudah mulai bertanggung jawab dengan diri lo sendiri, seperti mencukupi kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, atau bahkan persiapan untuk menikah gitu ya. Nah, di saat yang sama, orang tua lo mulai kehilangan kemandiriannya dan lo harus membantu mereka juga, baik secara fisik maupun finansial. Gak cuma tenaga lo yang terkuras, tapi dompet lo juga mulai tipis. Menurut EERP, banyak dari generasi ini menghadapi financial squeeze. Mereka nggak cuma harus nabung buat pendidikan anak, tapi juga buat biayain perawatan orang tua. Nah, ini belum termasuk masalah emosional dan psikologis yang dihadapi ya. Lo ngerasa terbebani, overwhelmed, kadang pengen nyerah, bahkan gak sedikit yang justru sampai rela mengakhiri hidupnya karena udah gak kuat lagi. Beban ini bisa bikin lo ngerasa capek banget, dan lama-lama kalau nggak dikontrol bisa mempengaruhi kesehatan mental lo. Dalam sebuah riset dari Journal of Gerontology, disebutkan kalau generasi sandwich ini punya risiko lebih tinggi mengalami stres dan burnout. Kenapa? Karena mereka punya terlalu banyak tanggung jawab di waktu yang sama. Dan jujur aja, ini tuh nggak gampang buat dijalani. Mungkin bagi kita yang tidak merasakan berada di posisi tersebut, itu kurang relate ya. Tapi coba deh lo bayangin seperti yang udah gue jelasin tadi, gimana gak stres coba? Kadang biayain hidup sendiri aja udah susah gitu ya, tapi ditambah harus biayain generasi di bawah dan di atas kita. Jadi orang di posisi ini tuh secara gak langsung membiayai 3 generasi. Makanya dukungan sosial dan mental health sangat-sangat dibutuhkan. Nah, disinilah pentingnya support system dan menjaga mental lo. Lo gak bisa jalanin semua ini sendirian bro. Lo butuh bantuan, entah itu dari keluarga besar, teman-teman, atau bahkan dari profesional seperti psikolog atau konselor. Kadang, sekedar ngobrol sama teman atau curhat bisa ngebantu lo buat ngurangin tekanan yang lo rasain. Apalagi sekarang udah banyak banget ya, kayak psikolog-psikolog yang buka konseling dengan cara online. Nah, ini bakal ngebantu lo banget buat bisa menangani masalah mental yang kita punya. Menurut psikolog keluarga, Dr. Pauline Boss, dukungan sosial itu adalah salah satu faktor yang paling penting buat menjaga kesehatan mental dalam situasi seperti ini. Lo butuh circle yang bisa ngedukung lo, bukan malah ngejudge lo.
Jadi jangan ragu buat minta tolong kalau udah ngerasa overwhelmed banget, ya. Komunikasi adalah kunci dalam situasi ini. Lo harus terbuka sama keluarga lo, baik itu ke orang tua, pasangan, maupun anak-anak. Lo harus kasih tahu mereka gimana perasaan lo dan beban yang lo hadapi. Jangan semuanya itu dipendam sendiri, karena kalau nggak diomongin bisa-bisa meledak, bro. Jadi jangan gara-gara lo laki-laki, maka lo nggak mau curhat dan pengen selesaiin ini semuanya sendirian. Seperti yang udah gue bilang bahwa komunikasi di sini adalah kunci, supaya antar keluarga ini bisa sama-sama aware terhadap situasi yang sedang terjadi. Lo juga harus transparan soal kondisi keuangan keluarga. Semua anggota keluarga itu harus ngerti situasinya dan diharapkan bisa bantu buat ngambil keputusan bareng-bareng. Lo harus bisa jelasin prioritas lo, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa di-hold atau ditunda dulu. Menurut pakar komunikasi keluarga, Dr. John Gottman, keluarga yang punya komunikasi yang terbuka lebih mampu mengatasi tekanan dibandingkan dengan keluarga yang cenderung tertutup. Nah jadi, jangan takut buat ngobrolin hal-hal penting, meskipun itu bakal menjadi obrolan yang sangat bikin gak nyaman. Oke, next kita bahas soal perencanaan masa depan. Lo nggak bisa cuma mikir soal hari ini, bro. Karena lo juga harus mikirin gimana cara lo biar bisa pensiun dengan nyaman, dan gimana anak-anak lo bisa dapat pendidikan yang terbaik nantinya. Dua hal ini sering bentrok, karena biayanya gede banget. Lo harus siapin dana pendidikan untuk anak-anak lo, dan dana pensiun untuk kehidupan lo di masa senja. Mungkin lo bertanya-tanya gitu ya, kayak, Bang, apa nggak terlalu muda untuk mikirin kayak gituan? Kita masih muda, santai-santai dulu gak sih? Jawabannya adalah no. Karena kalau nggak disiapin atau paling nggak dipikirin dari sekarang, itu semua akan berjalan dan datang kepada kita tanpa perencanaan dan persiapan. Lo harus mulai bikin plan yang solid, bro. Misalnya mulai nyisihin tabungan buat dana pensiun dari sekarang, sambil juga mikir gimana biar anak-anak lo bisa kuliah tanpa ngebebanin lo. Ada banyak strategi buat hal ini, kayak investasi, asuransi pendidikan, dan lain-lain. Intinya jangan sampai lo terlena sama kebutuhan sekarang tanpa mikirin masa depan lo sendiri. Sebuah riset dari Employee Benefit Research Institute menunjukkan kalau banyak orang yang terlalu fokus ngerawat orang tua mereka sampai lupa nyiapin dana pensiun mereka sendiri. Dan itu bahaya banget. Jangan sampai lo terjebak dalam siklus ini, bro. Prioritas masa depan lo juga penting. Nah, untuk ngebantu beban para sandwich generation ini, harusnya pemerintah dan masyarakat punya peran penting yang sangat-sangat urgent gitu ya. Salah satunya adalah dengan kebijakan yang memudahkan akses ke layanan perawatan lansia atau daycare untuk anak-anak. Di negara-negara maju kayak Kanada dan beberapa negara Eropa, subsidi untuk perawatan lansia udah mulai dikasih buat ngebantu keluarga yang lagi terjepit seperti kondisi saat ini. Indonesia sebenarnya juga punya beberapa program bantuan buat lansia, tapi mungkin belum seoptimal itu. Kita butuh kebijakan yang lebih progresif buat bantuin generasi sandwich ini, kayak cuti keluarga yang lebih panjang atau subsidi kesehatan yang lebih mudah diakses. Ngomongin tentang rawat orang tua ya, mungkin kadang kita ngerasa berat, apalagi buat lo yang bagian dari generasi sandwich ini. Lo punya tanggung jawab ke anak-anak, karir, bahkan masa depan lo sendiri. Dan di saat yang sama, lo juga harus ngejaga orang tua yang udah makin rentan. Tapi lo harus ingat lagi, ini lebih dari sekedar tanggung jawab. Ini adalah soal cinta. Ingat gak sih dari kecil mereka yang ngerawat lo, dari lo masih bayi, jalan merangkak, sampai lo jadi sosok yang sekarang. Mereka yang selalu ada di belakang lo. Mereka nggak pernah ngeluh waktu buat begadang karena lo sakit, nggak pernah hitung-hitungan soal biaya sekolah, makanan, segala kebutuhan lo. Semua itu mereka lakuin dengan tulus. Nah sekarang giliran lo untuk ngebales itu semua. Dan ya mungkin lo nggak akan bisa sepenuhnya balas semua yang mereka udah kasih, karena jujur aja pengorbanan mereka tuh nggak kebayang besar banget. Tapi ngerawat mereka di usia tua itu adalah cara paling nyata buat lo ngasih kembali apa yang lo udah milikin, seperti waktu, perhatian, dan cinta lo ke mereka. Lo nunjukin kalau lo nggak lupa sama pengorbanan mereka dulu. Selain itu, menurut gue, merawat orang tua juga bisa jadi momen untuk lo bisa lebih dekat sama mereka. Lo bakal ngeliat sisi lain dari mereka yang mungkin lo belum pernah sadarin. Di masa tua mereka, orang tua butuh perhatian lebih, dan momen ini bisa bikin lo dan mereka makin bonding. Bukan cuma soal beban, tapi kesempatan buat ngejalanin waktu berharga bareng orang yang paling berjasa dalam hidup lo. Dan ingat, lo nggak sendiri, banyak kok yang ngalamin hal yang sama, merasa terjepit, tapi kasih sayang itu juga bikin kita kuat, dan gue yakin, deep down, lo pengen ngasih yang terbaik buat mereka. Karena lo tahu, kalau nggak ada mereka,
lo mungkin gak bakal ada di posisi lo yang sekarang. Jadi merawat mereka bukan cuma soal tanggung jawab, tapi bentuk rasa terima kasih yang gak bisa diungkapkan pakai kata-kata. So, kesimpulannya buat lo yang ngerasa ada di posisi ini, terjepit di antara dua generasi, tetap tenang, lo gak sendirian, dan ada cara-cara yang bisa lo lakuin buat ngatasin ini semua. Mulai dari komunikasi yang baik, jaga kesehatan mental lo, sampai bikin rencana keuangan yang matang. Dan yang lebih penting adalah ngerawat orang tua itu bukan cuma sekedar tanggung jawab, tapi itu adalah bentuk cinta lo ke mereka. Kalau lo suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin topik-topik yang seru. And as always, gue seneng banget bisa berbagi insight sama lo semua. Komen juga di bawah pandangan lo terkait sandwich generation ini. Atau kalau lo punya pengalaman bisa cerita juga ya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.